Bayangkan hidup tanpa tujuan seperti menaiki kapal tanpa peta, hanya mengapung di tengah lautan luas tanpa tahu kemana harus berlabuh. Rasanya, tentu saja membingungkan dan melelahkan. Seperti kehilangan bintang penunjuk di malam gelap, hidup tanpa arah bisa membuat kita merasa tersesat dan tidak berarti. Tujuan hidup itu ibarat baterai untuk jiwa, sumber energi yang membuat kita tetap bergerak meski di tengah badai. Dengan tujuan, kita tahu mengapa kita bangun setiap pagi. Tanpa itu, hari-hari terasa seperti serangkaian rutinitas kosong yang melelahkan. Namun, menemukan tujuan hidup tidak selalu seperti adegan dramatis di film, di mana karakter tiba-tiba mendapat revelation di tengah hujan. Kadang, itu seperti teka-teki yang harus kita rangkai dari potongan-potongan kecil pengalaman, nilai, dan mimpi. Kita perlu merenung, apa sebenarnya yang membuat saya merasa hidup? Apa hal yang, meskipun sulit, tetap terasa berharga untuk dikejar? Memiliki tujuan hidup bukan berarti semuanya akan jadi mudah, tapi setidaknya kita punya alasan untuk terus melangkah. Jadi, tujuan hidup bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang menemukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat semua perjuangan terasa berarti. Dan, hey, bukankah hidup jadi jauh lebih seru kalau kita tahu apa yang kita tuju? Kalau Anda pikir hidup hanya tentang mencari uang, naik jabatan, atau menikmati liburan mewah, Carl Jung mungkin akan menggeleng sambil tersenyum tipis. Menurut psikolog legendaris ini, tujuan hidup itu lebih dalam dari sekadar senang-senang. Dalam The Red Book, Jung menggambarkan bahwa tujuan hidup seringkali lahir dari sesuatu yang tidak mudah, pengorbanan diri secara sukarela. Pengorbanan di sini bukan berarti kita harus terus-menerus menderita, tapi lebih pada keberanian untuk melepaskan hal-hal yang hanya melayani ego demi sesuatu yang lebih bermakna. Jung mengajukan pertanyaan sederhana, namun menantang. Apa yang bersedia Anda korbankan secara sukarela? Jawaban dari pertanyaan ini bisa menjadi petunjuk besar tentang tujuan hidup Anda. Misalnya, apakah Anda rela mengorbankan waktu demi keluarga? Atau energi demi membantu orang lain? Atau mungkin Anda punya visi besar yang layak diperjuangkan meski penuh tantangan? Intinya, tujuan hidup bukan tentang seberapa banyak yang Anda miliki, tapi tentang untuk siapa atau apa Anda hidup. Ketika kita menemukan sesuatu yang begitu berharga, hingga kita mau memberikan diri untuk itu, disitulah tujuan hidup mulai terasa. Jadi, bukan uang, status, atau kemewahan yang jadi inti, melainkan hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan hey, meski terdengar serius, proses ini sebenarnya bisa jadi petualangan seru. Siapa tahu, di tengah pencarian ini, Anda menemukan sisi diri yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Hidup itu penuh tuntutan. Anda tidak bisa lari dari pengorbanan. Mau tidak mau, kita semua harus berhadapan dengan pajak kehidupan. Kalau kata pepatah, hanya ada dua hal yang pasti di dunia ini, kematian dan pajak. Nah, pengorbanan bisa dibilang ada di daftar itu juga. Coba pikirkan, setiap hari kita mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan untuk berbagai hal. Bangun pagi, itu pengorbanan terhadap godaan selimut yang hangat. Kerja lembur, itu pengorbanan waktu untuk keluarga atau hiburan. Tapi, apa semua pengorbanan itu punya makna? Kalau pengorbanan hanya untuk diri sendiri, misalnya mengejar hal-hal yang sementara seperti harta atau popularitas, seringkali akhirnya terasa kosong. Seperti menanam benih di tanah gersang, energi yang kita keluarkan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, ketika kita mengorbankan sesuatu untuk hal yang lebih besar dari diri sendiri, hidup jadi terasa lebih berarti. Misalnya, ibu yang rela begadang demi anaknya, aktivis yang berjuang demi keadilan, atau seorang guru yang mencurahkan hidupnya untuk mendidik generasi penerus. Pengorbanan mereka bukan sekadar hilang, tapi malah menjadi warisan bermakna. Pengorbanan itu tidak selalu besar atau dramatis. Kadang, itu sesederhana berbagi waktu untuk mendengarkan teman yang sedang kesulitan, atau menunda kesenangan pribadi demi sesuatu yang lebih penting. Dan hebatnya, pengorbanan ini bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan.
Karena kita tahu, semua itu tidak sia-sia. Jadi, kalau hidup meminta sesuatu dari Anda, tanya diri Anda, untuk apa saya rela berkorban? Pengorbanan itu ada di mana-mana, dari halaman buku sejarah sampai momen kecil sehari-hari. Tapi apa bedanya pengorbanan yang hampa dan yang bermakna? Jawabannya, tujuan yang lebih besar. Dan siapa yang lebih paham soal ini kalau bukan para legenda? Mari mulai dari sejarah besar. Ambil contoh Sokrates, sang filsuf yang memilih mati demi kebenaran daripada hidup dengan melanggar prinsipnya. Atau Yesus, yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan umat manusia. Cato, seorang politisi Romawi, bahkan rela mati daripada tunduk pada tirani. Orang-orang ini menunjukkan bahwa pengorbanan untuk prinsip atau kebaikan yang lebih besar bisa menginspirasi dunia, bahkan berabad-abad setelah mereka tiada. Tapi pengorbanan bermakna tidak harus sebesar itu. Dalam keseharian, kita melihat ibu yang tanpa ragu-ragu berkorban untuk anak-anaknya, mulai dari mengorbankan waktu tidur hingga impian pribadinya. Ada polisi yang berjuang demi keadilan, aktivis yang mengorbankan kenyamanan demi kesetaraan, atau bahkan guru yang tak kenal lelah menginspirasi generasi muda. Intinya, pengorbanan bermakna terjadi ketika seseorang memberikan sesuatu, tidak hanya demi diri sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, keluarga, masyarakat, atau bahkan umat manusia. Dan hebatnya, pengorbanan ini seringkali melahirkan rasa bangga, kebahagiaan, dan makna yang mendalam, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka berdampak nyata. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Bahwa pengorbanan bermakna tidak selalu memerlukan panggung besar. Bahkan dalam hal kecil, seperti berbagi waktu atau mendukung seseorang, Anda sudah menciptakan efek domino yang membawa perubahan positif. Siapa tahu, mungkin pengorbanan kecil Anda hari ini akan dikenang sebagai langkah besar dalam hidup orang lain. Pernah merasa hidup ini berat? Tentu saja, semua orang pernah. Tapi seperti kata Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Artinya jika Anda punya alasan kuat, penderitaan bisa terasa lebih ringan. Bahkan, menurut Viktor Frankl, penderitaan bisa berhenti jadi penderitaan ketika kita menemukan maknanya. Coba bayangkan seorang atlet yang latihan keras setiap hari, berkeringat, cedera, bahkan gagal di awal-awal. Kalau itu semua dilakukan tanpa tujuan, pasti terasa seperti siksaan. Tapi ketika mereka tahu bahwa semua kerja keras itu untuk memenangkan medali, setiap tetes keringat jadi penuh arti. Inilah kekuatan pengorbanan sukarela. Ketika Anda memilih untuk menderita demi sesuatu yang lebih besar, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang berharga. Bukannya tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri, Anda justru merasa kuat karena tahu apa yang Anda lakukan punya makna. Pengorbanan ini seperti sihir yang mengubah beban menjadi hadiah. Misalnya, seorang ibu yang rela bangun tengah malam demi bayinya tidak akan merasa sengsara, karena dia tahu cintanya adalah alasan di balik semua itu. Atau seorang aktivis yang menghadapi kritik demi memperjuangkan kesetaraan akan merasa bahwa setiap tantangan adalah langkah menuju perubahan besar. Jadi kuncinya bukan menghindari penderitaan, tapi mencari makna di dalamnya. Dengan begitu, Anda tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Ingat, hidup bukan tentang melarikan diri dari rasa sakit, melainkan menemukan sesuatu yang membuat rasa sakit itu sepadan. Dan ketika Anda menemukannya, hidup terasa lebih dari sekadar hidup. It feels truly alive. Kalau hidup adalah permainan, maka pengorbanan sukarela adalah kunci rahasia untuk naik level. Tapi gimana caranya memasukkan konsep ini ke dalam keseharian tanpa merasa terbebani? Jangan khawatir, ini bukan soal menjadi superhero yang harus menyelamatkan dunia. Kadang, langkah kecil saja sudah cukup untuk membuat perbedaan besar. 1. Dedikasi harian. Bayangkan Anda bangun setiap pagi dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang baik, sekecil apapun. Mungkin itu membantu teman, mendukung rekan kerja, atau bahkan menyapa tetangga dengan senyuman tulus. Pengorbanan kecil seperti ini tidak hanya membuat orang lain bahagia,
tetapi juga memberi Anda rasa puas yang sulit dijelaskan. 2. Penciptaan yang bermakna. Apa yang ingin Anda tinggalkan untuk dunia ini? Apakah itu proyek kreatif, bisnis yang berdampak, atau hubungan yang hangat dengan orang-orang terdekat? Mulailah membangun sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, yang membuat Anda merasa bangga karena telah mencurahkan energi Anda ke dalamnya. 3. Pilihan pengorbanan. Ingat, hidup ini sudah pasti menuntut pengorbanan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memilih pengorbanan itu atau membiarkan hidup memaksakannya pada Anda? Misalnya, mengorbankan waktu untuk belajar dan berkembang mungkin terasa berat sekarang, tapi itu jauh lebih baik daripada dipaksa menghadapi konsekuensi dari stagnasi di masa depan. Pengorbanan sukarela ini seperti menanam benih di ladang subur. Memang butuh usaha, tapi hasilnya akan memuaskan. Anda merasa hidup punya arah, tujuan, dan, yang paling penting, makna. Jadi, mulai sekarang, pikirkan apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk memberikan kontribusi positif. Tidak perlu besar, yang penting tulus. Karena pada akhirnya, hidup dengan pengorbanan yang dipilih sendiri jauh lebih indah daripada hidup dengan pengorbanan yang dipaksakan. Pertanyaan besar yang sering bikin kita terjaga di malam hari. Apa tujuan hidup saya? Jangan khawatir, Anda nggak sendirian. Menemukan tujuan hidup memang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi kabar baiknya, jerami itu bisa disortir kalau tahu caranya. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya anggap lebih penting daripada hidup saya sendiri? Mungkin itu keluarga, keadilan, kebahagiaan orang lain, atau pencapaian sebuah misi besar. Apapun itu, tujuan hidup Anda kemungkinan besar terkait dengan sesuatu yang membuat Anda rela bangkit meski jatuh berkali-kali. Tujuan hidup bukan tentang hal-hal dangkal seperti uang atau status. Ya, uang memang penting, tapi itu alat, bukan tujuan. Cari hal yang benar-benar membuat Anda merasa alive. Apa yang Anda lakukan bahkan ketika tidak dibayar? Apa yang membuat waktu terasa berlalu tanpa disadari? Jawabannya ada di sana. Temukan sesuatu yang layak untuk Anda perjuangkan. Itu bisa jadi keluarga yang Anda cintai, pekerjaan yang Anda banggakan, atau visi besar untuk membantu orang lain. Ketika pengorbanan Anda diarahkan ke tujuan yang jelas, rasa sakitnya berubah menjadi rasa puas. Anda jadi merasa, yes, hidup saya punya arti. Tujuan hidup nggak harus ditemukan dalam semalam. Kadang, Anda perlu mencoba berbagai hal, mengambil risiko, dan melakukan kesalahan sebelum menemukan apa yang benar-benar pas untuk Anda. Anggap saja perjalanan ini seperti petualangan seru, bukan beban. Bila masih bingung, coba lihat ke belakang. Hal apa yang selama ini terus Anda kejar? Apa yang selalu membuat Anda kembali meski sulit? Jejak masa lalu seringkali memberi petunjuk tentang kemana Anda harus melangkah selanjutnya. Pada akhirnya, menemukan tujuan hidup bukan tentang mendapatkan jawaban instan, melainkan tentang proses. Nikmati perjalanannya, belajar dari setiap langkah, dan jangan takut untuk mengubah arah. Karena tujuan hidup yang sejati adalah yang memberi makna pada keberadaan Anda dan membuat Anda merasa hidup sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.